Kalau misalnya dia nggak mau, ya udah, aku cari yang lain. Welcome to Diary Aris. Ini udah bagian keempat. Aku yang akan menceritakan tentangku, hobi aku, dan cintaku padanya. Entahlah, kini kita akan memulai dari love atau tertawa gitu. Karena aku lagi biasa aja, lagi rasa cintaku padanya lagi berkurang gitu. Karena gak tahu, mungkin bisa jadi dia lagi bosan. Jadi aku merasa kayaknya butuh waktu. Emang butuh waktu, makanya aku lagi slow respon gitu. Siapa tahu dengan aku memberikan keterlambatanku dalam membalas chatnya, itu bisa memberikan waktu dia buat apa namanya, buat leluasa untuk melakukan apa yang dia mau, melakukan apa yang dia bisa gitu. Dan ya masih chat-chatan, masih chattingan, masih oke, masih gombal menggombal juga masih, cuman nggak yang intens banget, tapi masih chit-chatan. Itu udah membuatku lebih dari cukup, karena yang kalian tahu, aku selalu mengucapkan bahwa aku tuh sangat menyayanginya. Ya emang aku masih sangat menyayanginya, cuman lucu aja gitu. Lucunya gimana? Kok bisa ya aku bodoh gitu? Karena cinta gitu kayak goblok banget gitu. Itu sih yang bikin aku tertawa. Oh, ternyata jatuh cinta tuh lucu juga. Kayak seseorang yang lagi jatuh cinta tuh bisa bodoh. Itu naudzubillah min dzalik sih. Hmm, Tidak begitu banyak aktivitas yang terlibat di hari ini. Aku hanya menanyakan, oh bagaimana tidurmu, terus hari ini kamu mana aja, gimana kerjaannya, udah habis itu. Kelar. Aku yang lagi nggak kerja hari ini, lagi off day, ya aku jangan melakukan, ya aku yang melakukan aktivitas yang sebagaimana mestinya, sebagai manusia, melanjutkan hidup aku. Seolah ya aku belum pernah ketemu dia gitu. Jadi kalau sebelum aku ketemu dia ya aku ngapain aja ya itu aku lakukan. Aku main sama teman, ngopi sama teman, makan sama teman, dan hari ini aku senang. Senang bukan karena cinta, tapi senang melakukan aktivitas aku kembali. Aku tidak terfokus kepada seseorang yang harus aku miliki, dan aku melanjutkan hidup aku sebagaimana mestinya. Entahlah, ini hari ini. Mungkin esok bisa beda. Namanya juga manusia kan. Love itu pasti ada loh. Love pasti ada. Bisa jadi ini aku hilaf makanya aku melupakan dia, atau kemarin aku hilaf karena aku terlalu fokus kepada manusia. Oh, bagus toh kalau misalnya terlalu fokus sama satu orang buat untuk dimiliki itu kayaknya nggak oke gitu. Kayak nggak ada manusia lain aja. Tapi balik lagi, aduh mode bodoh gue muncul nih. Aku tetap menyayanginya, aku menyukainya, aku benar-benar tergila-gila padanya di dalam lubuk hatiku yang paling dalam. Hatiku terus meronta-ronta dan menganggap bahwa jangan pernah melepaskan dia untuk apapun. Harus dikejar. Optimis tuh tetap ada, tapi otaknya itu terus berkecambuk dengan kenyataan ya. Rasanya kayak, eh, iya nggak sih? Atau, hmm, kayaknya udah dulu deh. Atau bahkan kayak, lo harus kejar dia sampai dia keluar negeri pun kalau bisa lo kejar ya. Kalau misalnya dia nggak mau, ya udah, aku cari yang lain. Tapi dia harus benar-benar konfirmasi kalau dia nggak mau sama aku. Kalau misalnya aku yang memutuskan sendiri, kan itu gantung. Siapa tahu ternyata dia lagi nguji aku, lagi ngetes aku seberapa serius aku. Aku masih terus menanyakan, oh gimana? Kamu udah oke sama masa lalu di waktu yang tidak tepat? Itu adalah satu hal yang bodoh. Tapi itu aku selalu menanyakan hal-hal yang kayak
Ya, ya gimana? Aku nggak tahu lagi. Mau nanya apa lagi? Orang kehabisan topik gimana sih? Kok bisa kehabisan topik gitu? Ya nggak tahu. Lagi senang aja sama kehidupan sendiri, bukan sama orang. Menurutmu, aku masih patut dicinta nggak sih? Sedikit tertegun dan sadar ya. Lagi-lagi ya, kayak aku terlalu terburu-buru sih untuk memutuskan segala hal. Dan itu perlu aku kurangi dan diingatkan lagi. Untungnya aku punya beberapa orang yang kayak bisa aku percaya kalau misalnya aku cerita kayak gini, jalan keluarnya itu seperti apa. Dan they are tuh ngerti my concept gitu loh. Aku nggak ngawur gitu ambil keputusan. Ya mereka menasehati aku sebagaimana mestinya. Meskipun orang yang menasehati itu sama bodohnya denganku ketika jatuh cinta. Ngerti kan? Jadi ya, as a human, human support human. Lucu kan ya, memang lucu tapi waduh. Menurut kalian, aku perlu menerapkan analogi ini. Analogi di mana aku harus menghilang selama 3 hari, di mana apabila selama 3 hari aku tidak mengabarinya, dia memberikan aku informasi di hari ketiga, aku masih terus berlanjut gitu. Aku harus lanjut karena dia mencariku saat aku menghilang selama 3 hari itu. Tapi kalau misalnya di hari keempat pun dia tidak memberikanku informasi melalui chat atau apapun ya mungkin aku bakal stres. Bisa jadi rambut yang hitam karena dia ini kembali lagi menjadi rambut yang penuh warna dan berkilau. Seolah-olah aku menjadi manusia yang baik-baik saja. Padahal hatinya kacau dan kepalanya stres. Ya, begitulah aku cara melampiaskan ketidakparasan dalam menjalani hidup. Sejujurnya, aku sangat menyukainya. Sampai detik ini pun, sampai ini video dibuat, aku masih menyukainya. Tidak ada rasa kecewa, gagal, atau marah tuh enggak. Aku tetap menyukainya. Aku tetap membara gitu. Rasa sayangku, rasa cintaku, rasa ingin memilikinya itu terus terbakar sampai hari ini. Aku tetap menyukainya. Aku menyukainya, aku menyukainya, aku menyukainya, aku menyayanginya, aku menyayanginya, aku menyayanginya. Dan aku ingin dia menjadi milikku. Aku ingin dia menjadi milikku. Aku menyayanginya, aku menyayanginya, aku menyukainya, aku menyukainya. Menurutmu aku berhasil nggak? Senang deh bisa ketawa kayak gini. Melihat diriku di depan kamera tersenyum kembali layaknya tahun 2019. By the way, aku merasa kehidupanku berhenti di 2019. Sisanya ya aku melanjutkan hidup aku. Dan alasan aku hidup ya karena aku masih hidup sampai sekarang. Aku selalu ngomong itu. Dengan apa yang aku miliki, aku tidak tahu seberapa jauh aku akan hidup. Dengan cinta, tawa, atau keduanya. Menurut kalian gimana? Apakah aku harus terus galau dan merasa kesepian atau aku mesti ya udah let it flow aja. Apapun yang terjadi, ini udah yang terbaik. Aku rasa aku melakukan yang terbaik untuk hidup aku sendiri. Sepertinya obrolan kita udah mulai jauh dari ranah yang tidak sesuai dengan judul di awal prolog tadi ya. Jadi udah dulu, ini udah malam, sampai bertemu di kemudian. Bye.